Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan kali ini saya akan bicara soal timnas futsal kita, di mana Indonesia pada edisi kali ini menjadi tuan rumah penyelenggara AFC Futsal Asian Cup 2026. Ini bukan pertama kali bagi Indonesia, ya teman-teman. Ini menjadi menarik, ya kenapa saya bahas futsal. Ya, karena pada tahun 2002 Indonesia juga sudah pernah menjadi tuan rumah untuk pertama kali. Nah, pada 2002 itu saya menjadi manajer timnas futsal Indonesia. Tentunya sebuah kebanggaan buat saya, ditunjuk oleh PSSI. Kala itu masih dipegang oleh Ketua Umum Pak Nurdin Halid, dan saya ikut hadir bersama dengan ada pelatih Sartono Anwar, itu ya ayahnya jadi coach Nova Arianto yang sekarang menangani timnas U20. Dan saya rasa sulit untuk saya lupakan ketika saya harus berada di antara banyak pemain. Ya, saat itu ada Francis Wewengkang, ada Yayan Tumena, Fernand Huta Barat, Stanley Mamuai, banyak lah ya pemain-pemain kita. Nah, dulu itu masih pemain-pemain lapangan hijau, belum ada kompetisi futsal seperti saat ini yang sudah marak, sudah bagus sekali. Sehingga mencari pemain itu sulit. Jadi ambil dari tim-tim yang bermain di lapangan yang besar, lapangan sepak bola. Ya karena kan maklum futsal baru terbentuk dan saya ditunjuk saat itu sebagai direktur futsal dan langsung menjadi manajer tim untuk partisipasi pertama. Dan Iran menjadi juara ketika itu dengan mengalahkan Jepang di final dengan 6-0. Dan saat ini ketika futsal berkembang dengan bagus, Indonesia sudah disegani. Ya, dan kita bisa melihat dalam 2 pertandingan yang dimainkan, timnas kita, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan mampu memenangkan 2 laga. Membantai Korea Selatan ini sangat sulit. Sulit dibayangkan juga karena bisa menang dengan clean sheet dan 5 gol. Sampai-sampai pelatih Corselto Fernandes terkejut. Dia melihat bagaimana kecepatan pemain-pemain Indonesia yang bermain baik sekali di hadapan publik dan membantai tim asuhannya. Ya, dia mengakui kemenangan Indonesia itu wajar atas tim asuhan Korsel, tim asuhan dia yang di Korea Selatan maksudnya ya. Dan akhirnya ya semalam kita menang lagi 5-3 atas tim yang sebenarnya kuat ya, Kirgistan. Kemenangan ini yang membuat kita 6 poin, memimpin klasemen, unggul selisih gol dari Irak. Kita punya plus 7, Irak 3. Sama-sama 2 kali menang dan sudah melaju ke babak semifinal. Karena apapun pertandingan terakhir antara Indonesia dan Irak tinggal mencari juara grup. Itu menjadi penting juga. Karena bagi kita cukup bermain imbang, karena kita unggul dalam selisih gol dari Irak, kita akan menjadi juara grup. Irak juga akan berusaha untuk bisa menjadi juara grup. Ya kalau bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia dengan skor berapapun. Karena kita setelah membantai Korea Selatan dengan 5-0, kita menang 5-3 atar Kirgistan. Dan Irak itu hanya menang 4-2 lawan Kirgistan dan kemarin menang dengan 3-2 melawan Korea Selatan. Dan saya rasa ini penting bagi Iqbal dan kawan-kawan karena di pertandingan lain di grup B yang akan menjadi lawan kita di babak perempat final 3 Februari yang akan datang, itu pasti akan saling menghindari Indonesia. Thailand kita kalahkan jadi SEA Games dalam perebutan medali emas. Saat itu kemudian Thailand sedang memimpin klasemen di grup B. Ya. Vietnam juga berada di posisi kedua. Sama-sama baik Vietnam dan Thailand itu mengantongi 2 kemenangan dan sudah pasti lolos dengan 6 poin. Tinggal apakah mereka, karena runner up-nya itu akan berhadapan dengan juara grup. Kalau Indonesia sebagai juara grup A akan bertarung dengan runner up grup B. Nah itu Vietnam ada di situ. Karena Vietnam juga hanya punya plus 3 sama seperti Irak. Thailand sama seperti kita punya plus 7. Jadi Thailand juga ya bermain imbang sudah pasti juara grup. Dan Thailand difavoritkan di grup B. Thailand tahu bahwa Indonesia sangat kuat. Ya mereka pasti akan menonton, menyaksikan itu dan mereka sudah rasakan bagaimana kita begitu tampil baik di SEA Games. Makanya Thailand akan berusaha untuk tidak ketemu Indonesia. Karena kalau Thailand kalah dari Vietnam menjadi runner up langsung ketemu dengan Indonesia dengan catatan Indonesia seri atau menang melawan Irak. Ya, kalau kita runner up, ya kita akan bertarung dengan Thailand atau Vietnam. Ya, makanya Vietnam dan Thailand akan habis-habisan, sama juga dengan kita. Kita akan menjadi juara grup, ya pasti Thailand akan berusaha menjadi juara grup sehingga kita dengan Vietnam. Kalau Vietnam menjadi juara grup, itu bahaya juga. Kalau kita menjadi runner up kalah dari Irak, kita akan kembali ketemu dengan Vietnam dan Irak ketemu Thailand. Jadi pertandingan terakhir
di Indonesia Arena ya futsal, karena kan ada dua lokasi, dua tempat pertandingan yang dimainkan di Piala Asia kali ini ketika Indonesia sebagai tuan rumah. Satu di Velodrome ya, International Velodrome Jakarta Timur, satu di Indonesia Arena kan, Jakarta Indonesia Velodrome. Ya, dan kita bermain di Indonesia Arena terus ya, dari babak fase grup A kita berada di A sampai nantinya terus kalau kita bisa melaju ke final, itu luar biasa bagi Indonesia untuk pertama kali ya akan lolos ke babak final kalau dengan konsisten kita bisa mempertahankan. 2 tahun lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah, Thailand tampil ke final sebelum kalah 4-1 dari Iran di babak final. Nah, kita kalau Thailand itu bisa di Piala Asia tampil di final, kita juga sebenarnya bisa dengan kondisi kita sebagai tuan rumah, apalagi kan tampil impresif dalam 2 pertandingan pertama yang berlangsung di grup A. Ini menjadi edisi ke-17 17 edisi sebelumnya Iran tuh berkuasa, Iran 13 kali juara ya di futsal sejak tahun 99. Kemudian itu hanya bisa disaingi oleh Jepang karena Jepang 4 kali. Ya. Ketika Iran memulai dari 1999 sampai 2005, mereka juara 7 kali secara beruntun. Sebelum 2006 itu Jepang tampil sebagai juara setelah mengalahkan tuan rumah Uzbekistan ketika itu ya dengan 5-1 di final, dan Iran kemudian 3 kali lagi berturut-turut sampai kemarin 2 tahun lalu di Thailand mereka bisa menjadi juara ya, jadi 13 gelar terbanyak di Asia. Sekarang Indonesia sudah menjadi perhatian ya, menjadi momok yang menakutkan ketika kita tampil sangat baik di grup dan sudah memastikan 1 tiket bisa lolos ke babak perempat final ya, bukan di semifinal tapi di perempat final. Jadi karena masing-masing grup ada 4 grup dari 16 tim teman-teman, juara dan runner up itu lolos ke perempat final. Ya, untuk ada pertandingan silang, juara A lawan runner up B, kemudian juara B lawan runner up A. Sama juga di C dan D. Juara C akan menghadapi runner up grup D, kemudian juara grup D menghadapi runner up grup C di babak perempat final. Tuh, ya 8 besar lah kalau bisa dikatakan, dan itu akan menjadi menarik kalau kita bisa menang entah lawan Vietnam atau lawan Thailand di perempat final, kita akan menuju ke babak semifinal dan semakin dekat langkah kita untuk bisa mencapai apa yang dilakukan oleh Thailand pada 2 tahun lalu ketika mereka tuan rumah dan kalah di final dari Iran. Nah, sekarang kita bisa berbuat yang terbaik ya. Kalau melihat permainan kita lawan Korsel, lawan Kyrgyzstan itu oke banget ya. Dengan Kapten Iqbal yang membuat brace ketika melawan Kyrgyzstan melawan Korea Selatan. Kemudian dia bisa menambah lagi gol saat menghadapi Kyrgyzstan, membuat dia untuk sementara mungkin menjadi top skor di timnas Indonesia dan dia layak ditunjuk sebagai kapten tim futsal Indonesia, bermain dengan sangat baik dan menjadi modal kuat buat kita karena kita itu tadi punya kecepatan bermain dengan determinasi yang tinggi, semangat juang yang tinggi, apalagi dukungan yang sangat fanatik dari penonton ya yang datang berbondong-bondong di Indonesia Arena untuk memberikan dukungan terhadap tim futsal kita, itu yang menjadi modal kuat. Semoga kita terus stabil, konsisten dan bisa terus ya berlari dengan kencang ya, termasuk mengalahkan Irak dalam pertandingan terakhir tanggal 31 hari Sabtu nantinya untuk kita bisa menjadi juara grup dan di perempat final kita bisa membantai salah satu siapapun itu, mau Vietnam dan Thailand, kita hajar untuk kita bisa merebut semifinal pertama kali dalam sejarah kita di Piala Asia, bahkan peluang untuk maju ke final terbuka buat Iqbal dan kawan-kawan ya. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan timnas futsal yang saya sudah bilang di awal menjadi kenangan manis buat saya ketika 2002 Indonesia sebagai tuan rumah dan saya berada di sana sebagai manajer, dan saya berdoa untuk perjuangan timnas futsal Indonesia yang terbaik buat Garuda untuk terbang tinggi ketika kita menjadi tuan rumah penyelenggara untuk Piala Asia 2026. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.